The Reds Liverpool sudah harus bersiap untuk mencari pengganti gelandang terbaik mereka. Salah satu gelandang terbaik, Gini Wijnaldum. Pria asal Belanda ini akan meninggalkan The Reds di akhir musim. Tetapi bagi Liverpool, satu pergi masih banyak yang akan datang. Tetapi pertanyaannya, siapa gelandang yang bisa mengisi posisi lini tengah menggantikan Gini Wijnaldum? Kita akan bahas dalam video kali ini. Bertemu dengan saya, Bung Ropan. Senang sekali bisa menjumpai Anda dan saya akan berbicara soal Gini Wijnaldum. Pria kelahiran 11 November 1990, saat ini sudah berusia 30 tahun dan genap pada musim kelimanya bersama The Reds Liverpool. Akhirnya Gini Wijnaldum milih untuk pergi, dan kalau dia pergi, konon kabarnya Barca atau FC Barcelona akan menampungnya. Karena di sana ada sang arsitek Ronald Koeman yang memang menginginkan seorang Wijnaldum untuk datang mengisi salah satu tempat di lini tengah Barca. Mungkin akan berduet dengan Frenkie de Jong, tapi kita yang akan membahas bukan soal dia ke Barcelona, tetapi siapa yang akan mengisi lini tengah kalau memang sudah pasti dia meninggalkan di akhir musim ini, karena memang kontraknya Wijnaldum selesai ya. Dia akan pergi dengan bebas, free transfer, dan Liverpool saya katakan sudah harus bersiap mencari seorang pengganti yang ideal, yang juga saya pikir bisa sepadan dengan Wijnaldum. Memang agak sulit ya, karena ini gelandang yang tidak tergantikan bersama dengan Liverpool. Satu hal yang luar biasa saya pikir bagi seorang Wijnaldum, walaupun dia hanya mencetak mungkin hanya 16 gol ya dalam 170 pertandingan selama 15 musim, tapi ini adalah, saya harus mengakui, salah satu gelandang yang tidak tergantikan. Ketika rumor dia harus pergi meninggalkan Liverpool saja, Klopp terus memainkan dia. Sepanjang dia tidak cedera, dia dimainkan selalu di lini tengah, entah berpasangan dengan Hendo ya sebelum Hendo cedera, sang kapten, atau dengan Fabinho, Thiago, bergantian dengan Naby Keita atau Milner ada di sana, ada Curtis Jones juga yang bermain di sana. Jadi siapapun, tapi ini pemain yang selalu dipakai. Itu saya katakan tidak tergantikan ya. Klopp sangat menyayangi dia dan terus memainkan Gini. Sekarang dia sudah tidak ada ya. Kalau pada musim ini dia tidak ada, siapa yang akan menggantikan pemain yang sebelum ke Liverpool bermain satu musim ya, di 2015-2016 dia bersama dengan Newcastle saat itu, ketika Newcastle turun degradasi, dan dia datang dengan kontrak sekitar 25 juta pound, 23 juta pound ya, untuk bisa bermain di Anfield bersama dengan Liverpool. Dan siapa yang akan mengisi posisi paling enak? Ya, mungkin Liverpool banyak pilihan. Anda juga mungkin banyak bisa menerka siapa yang akan datang. Tapi saya punya 3, dan ini pernah memang digaungkan oleh Liverpool. Ada 3 nama yang akan bisa dimainkan oleh Klopp untuk bisa mengisi posisi Wijnaldum. Karena kita tahu Wijnaldum ini pemain atau pahlawan ya, ketika Liverpool pada 2018-2019 sebelum menjadi juara Champions ya, dengan mengalahkan Spurs 2-0 di Wanda Metropolitano di kota Madrid. Ini pemain kunci yang membuat 2 gol ya, bersama dengan Divock Origi di semifinal melawan Barca. Liverpool bisa membalikkan keadaan ketika kalah di Camp Nou dengan 3-0. Di leg kedua datang di Anfield dan mereka membalikkan itu dengan menang 4-0 atas Lionel Messi dan kawan-kawan, sehingga Barca tersisih gagal ke final, dan Liverpool yang
menuju ke final. Nah, 2 gol di situ ada andil luar biasa dari seorang Gini Wijnaldum ya. Ini pemain yang sangat baik, walaupun musim ini dia baru membuat 2 gol dalam 29 pertandingan. Saya katakan tidak tergantikan. Tetapi Klopp sebagai pelatih harus merelakan, manajemen harus merelakan kepergian dari Gini Wijnaldum. Nah, siapa 3 pemain yang saya katakan tadi yang mungkin bisa didatangkan? Ya, mungkin bisa didatangkan. Saya coba untuk bisa memilih satu nama lebih dulu, Fabian Ruiz. Ini pemain yang diincar sejak musim yang lalu ya. Barcelona juga incar dia, Madrid juga incar Fabian Ruiz. Banyak tim-tim besar yang mengincar. Bayern Munchen juga coba untuk mengincar pemain ini. Ini pemain yang didatangkan dari Real Betis pada 2018 dengan 30 juta euro, datang ke I Partenope di selatan Italia, tepatnya di Napoli ya. Bagaimana Napoli bisa mendapatkan gelandang bertahan ini yang sangat bagus. Sekarang baru 24 tahun. Jadi memang kalau Liverpool bisa mendapatkan Ruiz ini cukup baik ya, cukup baik. Kita tidak tahu apakah dia bisa sebagus Gini Wijnaldum. Kita belum melihat sampai ke sana karena Fabian Ruiz belum bisa mengangkat performa dari Napoli untuk bisa menjadi juara atau Scudetto di Serie A sepanjang dia datang, atau bisa paling tidak bisa melaju ke babak gugur di Liga Champions ya. Tapi ini memang gelandang yang bagus, punya visi bermain yang sangat baik, pekerja keras di lini tengah. Ketika dia datang di Napoli, bagaimana pelatih Gennaro Gattuso memainkan dengan skema permainan atau polanya dengan 4-2-3-1. Nah, dia bermain agak ke dalam, double pivot ya, bersama dengan Diego Demme ya. Kemudian di depan ada Insigne, kemudian ada Zielinski di sana kan, ada Politano ya yang berdiri di depan sebagai gelandang menyerang, Dries Mertens di depan. Jadi dia bermain memang agak bertahan dan sangat bagus. Oleh sebab itu dia diincar oleh klub-klub besar, termasuk mungkin Liverpool. Nilai jualnya mungkin 30 dari 30 didatangkan dia naik ya, naik 100%, 60 juta pound coba ditawarkan. Tapi Liverpool bisa menaikkan itu. Konon pada tahun yang lalu Liverpool akan coba dengan 74 juta pound, bahkan sekitar 1,9 triliun. Suatu hal yang luar biasa kalau ini terjadi. Ini kalau ya, kalau diizinkan oleh Napoli dan Fabian Ruiz mau, ataupun ini memang betul-betul jadi, tapi ini memang terlalu besar ya, terlalu tinggi untuk bisa membayar seorang pemain seperti Fabian Ruiz, karena Gini Wijnaldum datang dari Newcastle tidak besar-besar amat ya. Pada 2016 ketika Klopp datang pertama kali di Anfield ya, hanya 23 juta pound, ya, jauh sekali, tapi dia memberikan andil yang luar biasa bersama dengan Liverpool. Gini Wijnaldum juara di IPL untuk pertama kali dalam 30 tahun terakhir, Piala Super, Piala Champions tentunya, Piala Dunia antar klub, ada 4 trofi yang dilakukan oleh seorang Gini. Jadi saya pikir kalau bicara soal Fabian Ruiz, ini alternatif pertama yang mungkin bisa di tangan, walaupun agak mahal, harus berhitung dengan benar. Dengan nilai sekitar 74 juta pound itu bisa mendapatkan 2 pemain yang bagus ya, pemain depan yang bagus dan juga pemain gelandang yang baik ya. Dan siapa pemain kedua? Saya melihat, dan ini juga pernah coba untuk diambil oleh Liverpool, Florian Neuhaus. Ini gelandang bertahan juga dari Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Dia bermain juga sama seperti Fabian Ruiz, bermain agak ke dalam ya, agak ke dalam, bisa bermain dengan Christopher Kramer ya, atau dengan Jonas Hoffmann ya, yang bermain sebagai double pivot. Masih muda, 24 tahun, bermain juga untuk tim nasional Jerman ya, dan cukup baik saya kira. Bagaimana dia sudah 12 gol dalam 4 musim terakhir bersama dengan Gladbach. Jadi sudah 87 pertandingan yang dia mainkan. Kalau Fabian Ruiz sudah 77 kali pertandingan dalam 3 musim terakhir bersama dengan Napoli ya, dan mencetak 9 gol. Neuhaus ini adalah pemain muda yang juga mungkin Chelsea akan mengincar dia, saya pikir, selain Hoffmann ya. Tapi Liverpool konon akan menganggap Klopp agak tertarik dengan pemain ini. Kalau dia memang jadi ke Anfield, cocok. Dia bermain sebagai gelandang bertahan untuk bisa menggantikan posisi Gini ya. Masih muda, masih bisa bermain 3-4 musim ke depan bersama dengan Liverpool. Dan Joachim Löw sebagai pelatih Jerman memang layak mengambil pemain yang satu ini. Bekerja sama seperti Fabian Ruiz, juga bagus dalam mencetak gol, 12 gol dalam 4 musim terakhir dia bermain
dengan 87 caps. Jadi ini cocok kalau dia datang ke Anfield. Visi bermain bola juga sangat baik, ya. Cara bertahan sangat bagus, dan ketika memegang bola untuk counter attack dia juga sangat cepat untuk datang dari gelandang bertahan. Jadi ini yang dibutuhkan saya pikir oleh Klopp, sama seperti Gini, ya. Gelandang bertahan walaupun bermain dengan 4-3-3 bola Klopp, dia bermain agak di kiri Gini tapi selalu bisa bertahan dengan bagus ketika ditekan, tapi balik menyerang dengan sangat baik, dan itu yang diinginkan oleh Jurgen Klopp, dan itu ada di posisi Neuhaus, ya. Gelandang kedua yang saya lihat bagus untuk datang ke Anfield. Yang ketiga siapa? Mungkin saja akan datang dengan Aaron Ramsey. Pernah 11 musim di Arsenal dan sekarang sudah musim kedua dia bersama dengan Juve, tapi tidak memberikan apa-apa dalam 40 pertandingan. Dia hanya membuat 5 gol sejauh ini, ya, tidak punya kekuatan untuk bisa banyak juga cedera pemain ini, dan kalaupun dia datangkan saya pikir dengan gaji 400.000 pound per pekan terlalu tinggi, dan dia sudah 30 tahun bagi Ramsey untuk bisa datang. Jadi harus berpikirlah bagi Liverpool dengan gaji yang begitu tinggi, dan dia tampil rentan dengan cedera dan tidak begitu bagus juga penampilan dia dengan Juve, banyak juga duduk bangku cadangan karena sulit bisa mendapat tempat. Bagaimana Pirlo hanya bisa memilih Rodrigo Bentancur, Winston McKennie di sana yang bisa ada, Adrian Rabiot yang bisa bermain di posisi tengah, sehingga dia tidak bisa mendapat tempat. Jadi memang ada niat mungkin bahwa untuk bisa membajak pemain ini untuk datang ke Anfield. Tetapi dengan gaji yang begitu tinggi harus berpikir ulang. Mungkin kalau cuma 150-200 masih bisa diambil dengan gaji. Saya opsi ketiga ini saya kurang begitu sreg, ya, untuk bisa seorang Ramsey kalau bisa datang. Tapi ada dua pemain tadi, opsi pertama dan opsi kedua mungkin saja bisa didatangkan. Kalaupun tidak, itu semua tergantung dari manajemen. Mungkin manajemen punya pilihan lain, ya. Tetapi salah satu di antaranya House atau Fabian Ruiz ini saya kira paling bagus untuk datang bermain di posisi tengah mendampingi Hendo, Fabinho, Thiago, ada Keita, Curtis di sana, dan juga ada Milner. Kita akan nantikan siapa yang akan datang ke Anfield. Mungkin mereka berdua juga, saya katakan, atau pemain lainnya. Tidak masalah, yang penting ada pemain yang bagus untuk bisa menggantikan posisi Gini Wijnaldum. Sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Gini Wijnaldum dan tentunya dengan The Reds Liverpool. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.